Saya yakin kita semuanya sehat. Amin. Amin. Kita diberkati oleh Tuhan. Ya, saya 2 minggu juga di sini. Saya diundang hamba-hamba Tuhan. Sebenarnya minggu ini juga diundang. Tapi karena perjamuan kudus, itu kan wajib gembala sidang gimana. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur di minggu yang pertama bulan Februari, bulan 2 ini. Ya, saya akan menyampaikan makna perjamuan kudus. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak mengerti perjamuan kudus itu karena sebagai tradisi, sebagai kebiasaan, ya kan? Karena ada perbedaan karismatik 1 kali sebulan, ya kan? Kalau Protestan atau yang lain pas hari kematian, ya. Bapak Ibu Saudara, perbedaan itu tidak menjadi suatu masalah bagi kita, tapi kita mengerti makna perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara, sehingga kita nggak bermain-main, sehingga kita tidak menjadi tradisi. Ya, ada satu gereja setiap perjamuan kudus gereja itu perlu, dan terjadi mujizat kesembuhan pada waktu mereka melakukan perjamuan kudus. Ya, bagi kita nggak mengerti perjamuan kudus, kita menganggap itu hal biasa, roti dan anggur biasa. Sehingga kita merendahkan kadang-kadang perjamuan kudus itu, dan kita tidak menghayati, merenungkan apa sebenarnya makna perjamuan kudus. Maka saya akan sampaikan Bapak Ibu Saudara, karena perjamuan kudus itu ada 2, satu menjadi berkat dan satu menjadi kutuk. Berkat bagi yang serius mengerti perjamuan kudus, dan kutuk bagi mereka yang bermain terhadap perjamuan kudus. Dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 26 sampai ayat 31, saudara perhatikan ke depan, saya akan baca. Ya, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Setiap kali, yang tidak ada aturannya, ya kan? Ada gereja setiap minggu mereka mengadakan perjamuan kudus, tapi kita sekali sebulan, dan gereja Protestan sekali setahun. Jadi tidak ada batasnya. Kapanpun kita bisa mengadakan perjamuan kudus. Baik gereja lain, saya katakan gereja Tabernakel, gereja apa, mereka sekali seminggu, setiap ibadah mereka melakukan perjamuan kudus. Sebab firman ini dasarnya, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi kalau kita melakukan perjamuan kudus ini, Bapak Ibu Saudara, setiap kali, kapanpun Bapak Ibu Saudara, kita sedang memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Ya, jadi itu makna perjamuan kudus. Baru dikatakan ayat 27, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jadi jangan bermain-main. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa. Jadi setiap kali kita mengadakan perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara, kita merasa ya tidak layak, jangan lakukan perjamuan kudus. Jangan terima perjamuan kudus itu. Ya, nanti menentukan. Jadi setiap kali kita makan perjamuan kudus, roti dan anggur, dikatakan Bapak Saudara,
cara yang tidak layak, kita berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Bagaimana nggak layak, saudara? Iya. Jadi perjamuan kudus itu saya katakan tadi ada jadi berkat kalau dia dengan layak, dan perjamuan kudus kalau tidak layak makan roti dan anggur tubuh Kristus itu menjadi kutuk bagi dia. Itu perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nggak mengerti, ini asal-asal saja. Iya, ini biasa saja. Padahal setiap kita minum anggur dan roti itu memberitakan kematian Tuhan Yesus. Iya, jadi ada di situ maknanya. Baru Bapak Ibu Saudara ayat 28, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji layakkah saya atau tidak layak. Kalau merasa tidak layak, jangan terima, menjadi kutuk. Kalau saudara merasa layak, uji dulu diri sendiri, ya, baru terima perjamuan kudus itu. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji diri sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Jadi yang menguji itu merasa layak itu pribadi kita, ya kan? Saya pernah gitu, suatu saat saya merasa tidak layak, saya terima perjamuan itu karena saya merasa tidak layak pada saat itu. Ya, jangan malu Bapak Ibu Saudara, saya tidak terima itu. Kenapa? Saya mau perjamuan kudus itu menjadi berkat bagi saya. Karena lewat perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara, kalau kita layak, mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Dosa kita diampuni lewat darah Yesus, penyakit kita disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Nah, uji dulu diri sendiri. Jadi yang menguji itu layak atau tidak layak bukan pendeta, bukan gembala, tapi diri kita sendiri. Ya, teruskan. Ya, ayat 29, karena barang siapa makan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita mengangkat roti, saudara jangan bayangkan itu roti, itu lambang tubuh Kristus. Amin. Amin. Wah, rotinya ini jangan seperti itu. Pada waktu kita mengangkat roti, ayat 29, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan apa? Mendatangkan apa? Mendatangkan apa? Hukuman. Di sini roti ada kan? Kalau di Renjaya katanya roti itu diganti apa? Karena nggak ada roti, ubi dibuatnya, ya kan? Melihat situasi kondisi kan? Kadang-kadang kita pun roti ini kita potong-potong seperti itu. Tapi itu lambang tubuh Kristus. Jangan anggap remeh itu. Barang siapa makan roti dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman pada dirinya. Jadi kalau kita angkat roti Tuhan, ini tubuh Tuhan yang dicabut, dipukul, dihina di kayu salib. Iya, memberitakan kematian dan mengakui tubuh Kristus. Dan minum cawan, angkatlah cawan itu, dan itulah darah Yesus, lambang, ya kan, mengingat kematian Tuhan Yesus. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya mengingatkan sesuai dengan firman Tuhan, kalau kita tidak mengakui roti itu lambang tubuh Kristus, kita tidak mengakui cawan itu lambang darah Yesus, kita berdosa. Ayat 20 tadi, jikalau kita tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Apa hukuman itu? Nanti ada.
Iya. Jadi perjamuan kudus itu Bapak Ibu Saudara, saya berdoa setiap minggu pertama kita datang perjamuan kudus, semuanya jemaat bisa datang. Kenapa? Perjamuan kudus memberitakan kematian Tuhan Yesus. Ayat 31, ini hukumannya. Kalau tidak mengakui tubuh Kristus, bermain-main, tidak mengakui cawan itu darah Yesus. Ayat 31, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah imannya, lemah tubuhnya, imannya, dan sakit. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara tidak menganggap ini hanya sebagai tradisi perjamuan kudus ini, Bapak Ibu Saudara tidak menganggap roti tubuh Kristus, tidak menganggap cawan darah Yesus, firman Tuhan mengatakan, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit. Bukan sakit aja, apa katakan? Ya, dan tidak sedikit yang meninggal. Itu namanya menghina tubuh dan darah Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara, jika kita tidak mengakui roti tubuh Kristus, cawan darah Kristus sebagai lambang pengorbanan Yesus di kayu salib, sebagai lambang darah Yesus yang menyucikan dosa-dosa kita, dan dikatakan firman Tuhan, Ia mendatangkan hukuman atas diri kita. Apa hukumannya? Lemah iman kita, dan kedua sakit, bahkan sampai ada orang yang meninggal kalau tidak mengakui perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau tidak layak, merasa tidak layak, merasa kita belum, jangan lakukan, supaya itu menjadi berkat bagi kita. Ya, dan kalau kita menguji diri kita sendiri, ayat 31, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Jadi kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak ada. Tapi kalau kita menganggap rendah perjamuan kudus itu, wah itu kan roti, itu kan anggur. Iya, kalau di daerah Kalimantan atau daerah apa, bukan anggur dibuatnya, ada air putih dibuatnya, ada patah. Iya, karena situasi. Kalau di sini kan masih dekat kita beli anggur. Anggur yang kita beli itu asli dari Israel itu. Anggur itu, iya, mahal. Anggur asli satu botol itu mahal. Tapi bagi di Kalimantan Barat, bagi di Irian Jaya, di desa-desa, mereka melakukan patah atau Coca-Cola dan ubi. Apapun Bapak Ibu Saudara yang mereka pakai untuk dalam perjamuan kudus, itu selalu kita menganggap bahwa itu roti itu atau ubi itu adalah lambang pengorbanan Yesus di kayu salib, dan cawan itu adalah lambang darah Yesus yang menyucikan. Kalau kita tidak mengakui itu, Bapak Ibu Saudara, bahwa itu menjadi hukuman bagi kita. Bahkan bukan katakan bahkan ada yang sakit sampai meninggal kalau tidak tahu makna perjamuan kudus. Ya, teruskan. Ya, perjamuan kudus adalah mengingatkan bagi semua orang percaya. Perjamuan kudus adalah mengingatkan semua orang percaya, antara saudara dan saya, siapapun kita. Pada waktu kita melakukan perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita mengangkat roti, Bapak Ibu Saudara, dan mengangkat cawan, mengingatkan kita 2000 tahun yang lalu bagaimana Yesus mati di kayu salib, bagaimana tubuhnya, Bapak Ibu Saudara, bahkan bermahkotakan duri dan mencurahkan darahnya dalam pengampunan dosa kita. Hanya darah Yesus yang bisa mengampuni dosa, tidak ada selain itu. Kisah Rasul 4 ayat 12, tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang dapat menyelamatkan manusia selain nama Yesus Kristus. Tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang bisa menyelamatkan manusia
selain Yesus Kristus. Yesus, pengampunan dosa lewat darah Yesus. Ya. Dan dikatakan Bapak Ibu Saudara, 1 Korintus 11 ayat 4 tadi, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian sampai Ia datang. Jadi perjamuan kudus dilakukan Bapak Ibu Saudara sampai Yesus datang atau sampai kita dipanggil Tuhan. Makanya kalau orang mau meninggal seringkali juga perjamuan kudus. Kayak mertua saya kan, mertua saya itu dulu sebelum meninggal dilakukan perjamuan kudus. Malamnya perjamuan kudus, siangnya meninggal. Kenapa? Kenapa dibuat seperti itu Bapak Ibu? Adalah pengampunan dosa, pengakuan dosa dan pengampunan dosa oleh darah Yesus. Jangan Bapak Ibu Saudara, sedangkan orang meninggal saja dilakukan perjamuan kudus. Jadi kita yang sehat ini, yang masih kita bisa melakukan, kita harus bisa melakukan dengan makna yang sesungguhnya kematian Kristus Bapak Ibu Saudara. Ya teruskan, ya bagaimana sikap kita melakukan perjamuan kudus. Ini sikap kita. Ya, anak-anak sebetulnya saya punya anak-anak habis perjamuan kudus, ya ada sisa dia bilang anak sebetulnya nggak bisa. Ya jangan diizinkan. Ya, ya karena saya itu langsung datang anak-anak yang perjamuan kudus itu saya kenakan itu apa. Jadi mohon supaya itu diperhatikan, nanti jangan menjadi masalah bagi Tuhan. Bagaimana sikap kita melakukan perjamuan kudus? Pertama, menguji diri sendiri. Firman Tuhan tadi ayat yang 1, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Layak atau tidak layak kita melakukan perjamuan kudus? Ya, teruskan, layak atau tidak layak kita melakukan perjamuan kudus. Yang pertama, teruskan, yang pertama dosa kebencian. Jangan melakukan perjamuan kudus kalau ada dosa kebencian. Kenapa? Perjamuan kudus adalah lambang kasih Tuhan bagi manusia. Amin. Amin. Jangan lakukan Bapak Ibu Saudara uji diri sendiri. Bagaimana kita menguji diri sendiri, layak atau tidak layak kita untuk menerima perjamuan kudus? Karena perjamuan kudus itu tubuh dan darah Yesus, itu adalah kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya tunggal supaya setiap orang percaya tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Bukan karena kebencian Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada masih kita ada kebencian, sakit hati dalam hidup kita, siapapun itu Bapak Ibu Saudara, kalau perjamuan kudus itu menjadi berkat bagi kita, perjamuan kudus itu menjadi mujizat dalam hidup kita, kita yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, kita yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, dan tidak menjadi masalah. Karena barang siapa tidak mengakui perjamuan kudus tubuh Kristus, dia akan sakit, bahkan ada yang meninggal kalau tidak mengakui. Bapak Ibu Saudara, yang pertama itu menguji diri sendiri. Di dalam kitab Matius, Tuhan Yesus mengatakan, jika engkau memberi persembahan, tapi engkau mengingat ada kebencian, tinggalkan persembahan. Berdamai dulu, baru persembahan. Ada kata Yesus mengajar murid-muridnya, jika engkau memberi persembahan, tapi engkau mengingat
ada hati kebencian dan suka orang, tinggalkan persembahan itu, berdamai dulu, baru kasih persembahan. Demikian Bapak Ibu Saudara, perjamuan kudus itu dilakukan Yesus. Kematian Yesus di kayu salib, Bapak Ibu Saudara, pengorbanan Yesus di kayu salib, Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan mengasihi semua manusia. Dalam Yohanes 3 ayat 16. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, sehingga Tuhan mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, memperoleh hidup yang kekal. Bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa melakukan perjamuan kudus? Karena perjamuan kudus lambang kasih Kristus, lambang kasih Tuhan kepada semua manusia, lambang pengampunan Tuhan. Padahal kita melakukan ada kebencian dalam hati kita, dan itu tidak menjadi berkat Bapak Ibu Saudara. Maka dikatakan perjamuan kudus adalah bukti kasih Kristus kepada manusia. Tuhan menghendaki manusia saling mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 20. Bapak Ibu Saudara, jikalau orang berkata aku mengasihi Tuhan dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah berdusta. Jikalau kita saudara mengatakan saya mengasihi Tuhan, saya mencintai Tuhan, saya beribadah kepada Tuhan, firman Tuhan mengatakan dan ia membenci saudaranya. Siapa saudara ini? Segereja. Siapa saudara ini? Famili kita. Siapa saudara ini? Bapak saudara, tetangga kita, lingkungan kita. Maka dikatakan, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Mengerti ya? Paham ya? Bolu natabere dan buih tahoroni, tak mungkinlah Tuhan tak nampak kita kasih. Sedangkan yang kita kasih saja, kita lihat saja saudara-saudara kita, lingkungan kita, satu gereja, tidak bisa kita kasihi. Dan kita mengatakan Tuhan, aku mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, beribadah kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Tuhan katakan engkau pendusta. Engkau pendusta. Ada lagi ayat mengatakan jika engkau mengatakan mengasihi Tuhan tapi membenci saudara, engkau adalah pembunuh. Ya. Jika kita mengatakan Bapak Ibu Saudara kita mengasihi Tuhan, iya, tetapi kita membenci saudara-saudara kita ini pendusta. Dan firman Tuhan mengatakan juga Bapak Ibu Saudara, jika kita mengasihi Tuhan, membenci saudara kita, firman Tuhan mengatakan engkau adalah pembunuh. Iya, karena yang membunuh Yesus adalah orang yang membenci Tuhan. Ngerti ya? Yang membunuh Yesus, yang menyalibkan Yesus sampai tubuhnya dipaku, sampai darahnya keluar, adalah orang yang membenci Tuhan. Ya kan? Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan jika engkau mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, setia kepada Tuhan, tetapi engkau membenci saudaramu yang kelihatan, engkau adalah pembunuh. Sama Yesus dibunuh di kayu salib adalah orang-orang yang membenci Tuhan, maka mereka berniat membunuh Tuhan. Padahal Yesus mengasihi semua. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama Bapak Ibu Saudara, bagaimana saudara dan saya supaya layak menikmati, melakukan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, hilangkan kebencian kepada siapa? Mau dihina, mau dimaki, mau diapain, Bapak Ibu Saudara ingat, Yesus sendiri melakukan perjamuan kudus di kayu salib. Dia diludahi, ditampar muka Yesus, ya, dan dia dipukul. Apa kata Tuhan? Tuhan,
ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu Saudara, yang pertama yang kita uji diri kita sendiri supaya kita layak melakukan perjamuan kudus. Layakkah kita, Bapak Ibu Saudara? Iya, karena sekali lagi saya katakan perjamuan kudus adalah lambang kasih Tuhan kepada semua manusia. Kalau kita melakukan perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara, kita sedang menikmati kasih Kristus dalam diri kita. Amin. Amin. Nggak mungkin kita melakukan perjamuan kudus kasih Kristus kepada manusia di hati kita ada kebencian, dan itu tidak menjadi berkat. Iya, sebab itulah tidak mungkin kita mengasihi Tuhan yang tidak kita lihat, sedangkan yang kita lihat tidak bisa kita mengasihi. Bapak Ibu Saudara, saya belajar seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, siapapun itu, baik hamba-hamba Tuhan menjejelkan maratai, saya selalu berdoa kepada mereka. Kalau kita berdoa kepada orang yang membenci kita, kita sedang timbul bara di atas kepala. Kalau saudara dan saya berdoa kepada orang yang tidak suka sama kita, yang membenci kita, kita sedang menimbul bara di atas kepalanya. Diterima atau tidak diterima itu masalah mereka. Yang penting kita sudah berdoakan. Bapak Ibu Saudara, itu yang pertama sebelum kita mengadakan perjamuan kudus, kita berdoa, Tuhan, ampuni dosa saya. Ya, saya membenci siapa Tuhan. Ya, sebab perjamuan kudus adalah lambang kasih Yesus kepada semua manusia. Ya, bagi saya pun harus bisa mengasihi semua manusia yang kelihatan. Ya, itu menguji diri kita, layakkah atau tidak layak. Kalau tidak layak, ada kebencian, tinggalkan perjamuan kudus, berdamai dulu, baru lakukan perjamuan kudus. Ya, supaya perjamuan kudus itu menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Dalam perjamuan kudus yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, karena kita menikmati kasih Kristus di kayu salib. Ya, teruskan. Ya, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, layak atau tidak layak. Yang kedua, pengakuan dosa. Jangan malu mengaku dosa. Kalau saudara kemarin mencuri, ya bisa aja pada mencuri, hanya satu, nggak usah mengaku dosa. Mencuri hati orang nggak apa-apa. Anak muda mencuri hati anak gadis, itu nggak masalah, nggak dosa itu kan. Tapi kalau mama mencuri hati ibu-ibu, dosa itu. Kalau mencuri hatinya makar selain ini, berani seperti, ya kan? Mengaku dosa tidak salah. Mungkin kita sedang berbicara kepada orang, mengejek orang, menghina orang. Ya. Mungkin kita mengkata-katai orang. Ya. Sudah perlu mengaku dosa seperti itu. Karena setiap hari Tuhan menghendaki kita mengampuni dosa berapa kali? 70 berapa kali? 70 kali 7 kali. Berapa kali kita satu hari bisa mengakui dosa kita, mengampuni orang lain? 70 kali? 7 kali. 70 kali? 7 kali. Berapa? 400 berapa? Tak terhingga. Jika orang maki-maki Bu Nafit ini, ya ampuni enggak? Batu garis dia langsung apa kita ini? Kan? Masa jelek-jelekan saya kata, kan? Seperti saya dulu di Gerhana, Leo saya berjalan,
Nah, tuh anak-anak kecil, gendut, 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 gendut. Ada yang belum otak, ya kan? Saya kok gendut, gendut, tidak duduk sini. Ya Tuhan ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu, karena mereka kurus aku dengan Tuhan. Ya, 70 kali 7 mengampuni satu hari, ya kan? Nggak terhitung. Jangan susah mengampuni orang lain. Kalau kita mengampuni orang lain, berkat Tuhan tercurah pada kita. Amin. Amin. Kalau kita mengampuni dan selalu mengampuni, dan berkat Tuhan tak terhitung bagi kita. Ya, tak terhitung bagi dalam saudara. Maka dikatakan kita perlu pengakuan dosa sebelum melakukan perjamuan kudus. Perlu pengakuan dosa. Tuhan, kemarin saya mencuri ayam tetangga karena nggak ada ikan kangkung. Utakku ikan di gembala, ya kan? Ampuni saya dulu, ya kan? Nggak masalah. Tuhan selalu meminta kita pengakuan dosa. Jangan sebelum matahari terbenam kita sudah mengakui dosa kita. Nggak masalah, Tuhan menginginkan itu. Jangan malu mengakui dosa kita terhadap Tuhan. Ya, nggak masalah Bapak. Masalah dosa kecil pun kita bisa mengakui dosa kita. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 10, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bagaimana Tuhan bisa mengampuni dosa kita jika kita tidak mengaku dosa kita? Bagaimana Tuhan bisa menyucikan segala dosa kita kalau saudara dan saya tidak pernah mengaku dosa di hadapan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, jangan lakukan perjamuan kudus kalau saudara belum mengaku dosa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan pun demikian. Pada waktu Yesus di kayu salib, Dia mengatakan, Eli, Eli sabachthani. Dan Tuhan mengatakan, ampunilah segala dosa-dosa mereka. Dan Dia mengatakan terakhir, selesai. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menghendaki Bapak Ibu Saudara kita mengakui dosa kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia, Tuhan setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita. Jika kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, maka Tuhan setia dan adil mengampuni segala dosa kita. Tidak ada dosa tertinggal kalau kita mengakui dosa kita. Amin. Mau mengakui dosanya? Amin. Amin. Jangan malu mengaku dosa di hadapan Tuhan. Jangan malu Bapak Ibu Saudara. Iya, supaya Tuhan memberkati kita. Ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta. Jadi kalau kita mengatakan saya tidak pernah berdosa, bohong, pendusta. Jika kita mengatakan bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan dikatakan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi tidak ada firman Tuhan kalau kita mengaku tidak pernah berbuat dosa. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu Saudara, angkat tangan. Siapa di sini tidak pernah berbuat dosa? Angkat tangan. Ada? Ada? Nggak ada. Siapa di sini yang sering berbuat dosa? Angkat tangan. Yang tidak angkat tangan berarti mereka. Siapa di sini sekarang tanya? Siapa di sini yang sering berbuat dosa? Angkat tangan.
berarti semua berdusta, berdosa itu dia. Makanya pun banyak berdosa gudang Tuhan, saya dosa nabi, ya kan? Ya. Kenapa disebut berdosa gudang?